Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aulia Mukamiladni dari Universitas Islam Yusuf, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai pemuka dan pemuda agama mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama dan masyarakat. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dalam meningkatkan sikap toleransi, persatuan, dan saling menghargai antar umat beragama. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, perkenalkan ini dari narasumber pertama dengan Ibu siapa? Yopni. Ibu Yopni. Baik Ibu Yopni, saya ada pertanyaan nih. Bagaimana pandangan Ibu mengenai hubungan Pancasila dan ajaran agama yang Ibu anut? Sama seperti agama lain, karena Pancasila itu panutan dia cuma ini bangsa Indonesia nyambung sama agama Buddha juga bisa masuk sebab ajarannya sama, menjauhi ini membunuh, mencuri, berbuat bohong, sama makan atau minuman yang diharamkan setiap agama. Dalam Pancasila itu diatur juga dalam Pancasila itu agama Buddha sangkut pautnya sama Pancasila begitu, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berbuat asusila, sama tidak makan atau makan minum-minuman yang memabukkan atau yang diharamkan oleh agama. Baik, dan menurut Ibu bagaimana contoh-contoh nilai Pancasila dalam kehidupan beragama? Ya kita kalau di wihara gini diajarin begini, kita belajar mencoba tidak membunuh makhluk hidup. Kalau dikurangin biar dikit-dikit. Terus yang kedua tidak mencuri, berusaha tidak mencuri apa yang milik orang kita di kehidupan kita, kurangin mencuri barang milik orang lain. Yang ketiga tidak berbohong, bercoba kita berjujur, tidak berbohong. Barang itu biar jujur bisa menyakitkan, tapi kita berusaha tidak berbohong. Sama yang ketiga tidak berbuat asusila, kalau bisa jangan merebut suami orang. Kumpul kebo sama bukan muhrimnya. Sama di Pancasila diajarin begitu. Sama kelima Pancasila juga sama dari agama Buddha, tidak minum alkohol yang memabukkan atau barang-barang yang diharamkan dari agama Buddha. Baik semuanya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber kedua. Sampai jumpa lagi. Ya. Kembali lagi dengan saya bersama narasumber kedua dengan kakak siapa? Raha. Kakak Raha. Oke Kak, aku mau tanya nih, menurut kakak apa tantangan utama dalam menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang beragam? Tantangan utamanya itu bersikap intoleransi dan membeda-bedakan, karena itu dapat memecah suatu persatuan. Kembali lagi dengan narasumber ketiga dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Muti. Baik Ibu Muti, menurut Ibu bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak hanya memahami toleransi secara teori, tetapi juga menerapkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama kita harus meningkatkan pendidikan dan kesadaran. Salah satunya itu pendidikan karakter. Nah, dari pendidikan karakter itu nanti akan ada nilai-nilai kurikulum pendidikan dari mulai dasar hingga ke perguruan tinggi.
Ya, yang kedua yaitu membangun lingkungan yang inklusif. Salah satunya membangun interaksi, yaitu membangun interaksi antara masyarakat dari berbagai agama, budaya, dan juga lingkungan sosialnya. Kemudian juga kita menghargai perbedaan. Ya, yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya itu meningkatkan kesadaran sosial untuk membangun toleransi dan kehidupan di masyarakat. Mungkin itu. Halo Kak Ines, kita perkenalan dulu boleh? Halo, perkenalkan, nama aku Ardianisa Ciaramita, biasa dipanggil Ines. Aku dari Institut Pertanian Bogor, di Fakultas FMIPA, Prodi Geofisika dan Meteorologi. Menurut Kakak, bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama di Indonesia? Dengan memahami isi Pancasila, seperti di sila pertama dan sila-sila lainnya, kita harus paham betul apa makna dan isi dari Pancasila tersebut dan taruh Pancasila tersebut dalam pedoman kehidupan kita. Maka dengan cara itu Pancasila akan terbawa dan kita akan cenderung melakukan hal-hal yang sesuai dengan sila tersebut jika Pancasila tersebut sudah tertanam dalam diri kita sebagai pedoman hidup kita. Nah, secara khususnya dalam kehidupan beragama, itu kita bisa bertoleransi, menghormati kepercayaan orang lain, serta menempatkan kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan pribadi. Terus pesan kakak bagi generasi muda agar mereka dapat berperan aktif dalam menjaga harmoni, keberagamaan, dan budaya. Harus bersikap toleransi, hargai suku dan ras masing-masing. Jadi nggak boleh bersikap intoleran. Sama-sama, makasih udah mau wawancarain aku. Nah, untuk pesan buat kalian yang nonton ini, mungkin yang pastinya kita harus bertoleransi antar sesama. Jadi karena di lingkungan kita pastinya lingkungan kampus atau lingkungan tempat tinggal pastinya akan banyak agama lain yang tinggal bersama kita atau ada di antara kita. Nah, sebagai warga Indonesia yang baik, yang sudah mengetahui tentang Pancasila, pastinya kita harus bertoleransi dan menghargai kegiatan atau acara-acara agama tersebut. Dan kita juga nggak boleh pilih-pilih teman, harus mau berteman dengan semuanya meskipun ada perbedaan agama. Nah, segitu aja dari aku. Makasih, dadah.